Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you are in a very great condition. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang things at the classroom ya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Alright. We have just learned about greeting and parting on previous chapter. Kita sudah mempelajari tentang greeting dan parting ya, salam dan perpisahan pada chapter sebelumnya. Nah, for today's meeting, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas chapter 2, things at the classroom. Apa saja yang ada di kelas kita? Let's study together. Mari kita belajar bersama. Oke, what we are going to learn, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah classroom objects atau benda-benda yang ada di kelas. Selanjutnya adalah the usage of each objects, jadi kegunaan dari masing-masing benda. Yang ketiga ada language expression atau beberapa ungkapan dalam bahasa Inggris terkait pembahasan materi classroom object. Dan yang terakhir adalah conclusion, kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Alright, first we are going to classroom objects atau benda-benda yang ada di kelas. Apa saja mereka? Nah, ini adalah beberapa benda yang sering kita temui di kelas. Yang pertama adalah desk atau meja. Kalian juga biasa menyebut table, boleh. Ada juga chair. Ya, di sini ada chair. Kemudian ada books, buku ya, seperti buku cetak ya, buku pegangan kalian, seperti buku tema, seperti itu. Kemudian ada notebook, buku catatan, buku tulis kalian. Kemudian ada pencil case atau tempat pensil. Ada juga backpack atau tas punggung, atau kalian juga bisa menggunakan bag saja. Ada scissor atau gunting, ada kompas atau jangka, ada juga pin atau kita biasa sebut pines ya, ini untuk kita menempelkan misalkan karya kita di mading. Ada juga clips ya, ini clip untuk menyatukan kertas biasanya ya. Kemudian ada pensil, tentu saja ada color pencil. Di sini disebutkan kalau di UK, di Inggris sana biasa menyebutnya color pakai U ya, colored pencil. Kalau di Amerika, di US cukup color pencil tanpa huruf U. Keduanya sama betul ya. Jadi kalau kalian mau nulis color menggunakan U boleh, tidak menggunakan U juga boleh. Selanjutnya ada pencil sharpener, rautan, ada juga stapler atau staples. Calculator ya, ada juga biasanya pakai bu guru ya. Kalau untuk kalian biasanya tidak menggunakan kalkulator. Kemudian ada ballpoint, pulpen, ada juga highlighter, yaitu kita sebut biasanya sebagai stabilo. Ada eraser atau kita sebutnya juga bisa rubber. Dua-duanya sama artinya yaitu penghapus. Hanya beda biasanya tempat penyebutannya. Kalau rubber biasa dipakai di UK, di Inggris. Untuk eraser biasanya seringnya dipakai di US atau di Amerika. Tapi kalian boleh memakai keduanya. Dua-duanya sama artinya yaitu penghapus. Ada scotch tape ya, tempatnya isolasi. Kemudian ada paint, ini adalah cat ya, cat air. Kemudian ada palet ya, ini adalah paletnya, tempat untuk cat air. Kemudian ada juga paintbrush ya, kuas. Ada protractor adalah busur. Ada juga set square, penggaris segitiga. Ada ruler, penggaris. Ada juga glue. Selain itu, nah ini biasa ada di kit IPA untuk percobaan ya. Ada beaker, adalah gelas kimia. Ada flask ya, ini tabung yang berbentuk labu untuk percobaan. Ada juga test tube, yaitu tabung reaksi, funnel atau corong. Kemudian ada binder,
yaitu penjilid buku ya, yang ini khususnya seperti cetekan. Kalau kita itu biasanya warna hitam ya, yang di toko ATK itu seperti penjepit gitu. Kemudian ada computer ya, ada beberapa kelas yang memang memiliki computer. Ada juga papers, kertas. Ada file holder, tempat menyimpan file atau berkas. Kemudian ada map, yaitu peta. Ada lagi magnifying glass, kita menyebutnya sebagai kaca pembesar. Ada juga clock, jam dinding, sudah pasti ada blackboard, papan tulis hitam, dan juga ada globe atau globe, bumi tiruan. Selanjutnya, kita ke usage of the object. Jadi, apa kegunaan dari masing-masing benda? Di sini Bu Guru hanya mengambil contoh ya, the example of the usage of the object. Jadi tidak semua, beberapa saja yang memang sering muncul. Yang pertama adalah it is a clock. Ini adalah jam dinding. It is for knowing the time. Fungsinya adalah untuk mengetahui waktu. Number 2, it is a pencil. It is for writing. Jadi pensil digunakan untuk menulis. Selanjutnya, it is a scissor. Ini adalah gunting. It is for cutting. Gunting digunakan untuk menggunting, memotong. Kemudian yang terakhir, contoh terakhir adalah it is a ruler. It is for making line. Jadi, penggaris digunakan untuk membuat garis. Itu tadi contoh dari penggunaan atau fungsi dari masing-masing barang. Kita lanjut ke language expression atau beberapa ungkapan yang sering digunakan dalam bab things at the classroom. Kita amati dulu yuk gambar berikut ini. Nah, ini ada 2 gambar percakapan antara teman sekelas ya. Gambar pertama kita lihat teman perempuan menanyakan, "What is this?" Apakah ini? Teman laki-lakinya menjawab, "This is a broom," ya. Ini adalah sebuah sapu. Kemudian dia menanyakan lagi, "What is this for?" What it is for? Apa gunanya sapu? Temannya menjawab, "It is for sweeping the floor." Sapu digunakan untuk menyapu lantai. Kemudian ada lagi percakapan. Salah satu teman menanyakan, "What are these?" Apakah ini? Nah, dia membawa ini ya, kapur. Dijawablah oleh temannya, "These are chalks." Ini adalah kapur. What is it? What is a chalk for? Apa fungsi dari kapur itu? Temannya kembali menjawab, "It is for writing in the blackboard." Kapur digunakan untuk menulis di papan tulis. Kita lanjutkan contoh percakapan ketiga. Nah, mereka bercakap-cakap di depan sebuah papan tulis. Salah satu teman menanyakan, "Are those pieces of chalk?" Apakah itu adalah kapur tulis? Kemudian temannya yang membawa kapur menjawab, "Yes, they are." Ya, mereka kapur tulis. Temannya menanyakan lagi, "Can we write on the blackboard with them?" Bisakah kita menulis di papan tulis menggunakan kapur itu? Maka temannya dengan lantang menjawab, "Yes, we can." Tentu kita bisa menggunakannya. Nah, dari situ apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah untuk menanyakan benda apa, kita bisa menggunakan kata tanya, "What is this?" Kemudian dijawab dengan "This is a." Nah, sesuaikan dengan benda yang akan ditanyakan. Kemudian, untuk menanyakan fungsi dari suatu benda, kita bisa menggunakan "What is this for?" atau "What is titik-titik" yang merupakan nama bendanya, kemudian diakhiri dengan "for." Jika kalian menanyakan menggunakan this, maka dijawab juga dengan this. Jika kalian menanyakan menggunakan what is, maka dijawab dulu dengan it is. Seperti itu ya. Jadi pertanyaan dengan jawaban harus sama. Jika menggunakan this, maka dijawab this. Jika menggunakan is, nanti dijawab it is. Seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk menebak benda di dekat kita, kita bisa menggunakan is it, this is a, titik-titik,
Contohnya, is this a glue? Yes, this is. Kemudian untuk menebak benda yang jauh, kita bisa pakai is that, titik-titik, is that a, atau is that an, titik-titik. Misal, is that a ruler? Yes, that is. Atau no, that is not. Nah, kemudian untuk menebak suatu benda yang jika diketahui jumlah bendanya, jika benda itu jauh, jumlahnya 1, kita pakai are that, titik-titik. Jika benda itu jauh, jumlahnya lebih dari 1, are those. Kemudian jika kalian menggunakan is this, berarti benda itu dekat dan jumlahnya 1. Kemudian jika is this, jika benda itu dekat, jumlahnya lebih dari 1. Bagaimana? Kalian bisa memahaminya, anak-anak? Nah, nanti sambil diulang lagi ya. Kalau memang sedikit belum paham, bisa diulang kembali videonya. Alright, now we are on a conclusion. Sekarang kita masuk ke kesimpulan atas apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah classroom object. Contohnya tadi banyak sekali ya, seperti desk, chair, books, pencil case, backpack, scissor, clock, globe, dan lain-lain. Kemudian usage of the object, kegunaan dari masing-masing barang tadi, apa saja? Pencil is for writing, pensil untuk menulis, clock for knowing time, jam untuk mengetahui waktu, scissor for cutting, gunting untuk memotong atau menggunting, ruler is for making line, penggaris digunakan untuk membuat garis, chalk is for writing on a blackboard, kapur digunakan untuk menulis di papan tulis, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah kata tanya yang sering digunakan adalah what is this, adalah juga what is this for untuk kegunaan, is that a, menanyakan bendanya ya, is this a, are those, are these. Nah, jika bendanya jamak atau tunggal, dekat atau jauh. Oke, sekarang kita latihan dulu ya. Observe the picture and find the object. Lihatlah gambar atau simak ya. Perhatikan gambar di bawah ini dan temukan objek apa saja yang ada di kelas. Kita mulai. Ada berapa objek di sini? Ya, Bu Guru bisa menyebutkan 20 objek. Contohnya ada blackboard, ada chalk di sini, ada desk, ada chair, ada books, ada protractor, ada cabinet, ada clock, ada globe, ada basket, ada pencils, bookshelf, ini bookshelf ya, kita sebut bookshelf, ada microphone, windows, door, LCD screen, ini ya, kalau ditarik ini akan keluar nanti LCD screen, ada information board atau mading, ada flower pot, ada plant, dan ada curtain di sini. Itu tadi beberapa benda yang bisa kita cari ya, kita temukan dari gambar ini. Okay, students, this is the end of our discussion. Kita sudahi dulu ya pembahasan kita. Semoga kalian bisa memahami, bisa mencerna apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Semoga kalian bisa pahami ya. Terima kasih banyak. Thank you for watching this video. See you on next video. Setelah ini kalian kerjakan tugas dari Bu Guru. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.